Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dora Ramayeni dari 5D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Brigjen TNI M. Zulkifli. Nah, di sini ada 5 soal, langsung saja saya akan menjawabnya. Yang pertama itu soalnya, proses manajemen strategi didasarkan atas keyakinan bahwa perusahaan seharusnya secara terus-menerus memonitor kejadian dan prospeknya atau kecenderungan dari faktor eksternal dan internal, sehingga perubahan strategi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Jelaskan pengertian pernyataan tersebut. Nah, di sini yang dapat saya tangkap yaitu proses manajemen strategi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Nah, jadi misalnya penting untuk kita menetapkan perubahan manajemen yang cukup kompeten untuk menghindari efek-efek negatif yang mungkin terjadi saat kita melakukan manajemen strategi. Nah, untuk kita melakukan manajemen strategi, kita bisa melakukan perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Kita dapat melakukan dengan evaluasi dan kontrol strategi, mencakup usaha-usaha memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan untuk mencapai sasaran tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, itu jadi yang dapat saya simpulkan dari pernyataan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua itu ada, perlukah suatu organisasi bisnis mempunyai visi dan misi? Jelaskan dengan argumen yang rasional. Nah, kita harus tahu dulu nih, visi ini biasanya diartikan sebagai sebuah pandangan atau rencana dalam jangka waktu panjang yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Jadi dia ini isinya singkat ya, namun mencakup keseluruhan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Kemudian sedangkan misi adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, bahwa dengan menciptakan misi, sebuah perusahaan tidak hanya akan mendapatkan dukungan dari para karyawan, akan tetapi juga membantu perusahaan dalam menentukan arah yang harus dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. Nah, jadi pentingkah visi dan misi dalam suatu organisasi? Menurut saya penting, dan setiap organisasi maupun perusahaan memiliki tujuan yang harus dicapai, baik untuk jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Visi dan misi merupakan sebuah tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan perusahaan, sehingga dalam praktiknya perusahaan memiliki dasar dalam membuat kebijakan dan aturan untuk kepentingan perusahaan maupun karyawan. Nah, jadi visi dan misi sangat penting bagi organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, bagaimana proses untuk mendapatkan suatu peluang dan ancaman sehingga sampai didapatkan faktor-faktor kunci kesuksesan KFS di bidang peluang dan ancaman. Kemudian jelaskan dan jika perlu disertai contoh. Kemudian bagaimana proses untuk mendapatkan suatu kekuatan dan kelemahan sehingga sampai didapatkan faktor-faktor kunci kesuksesan KFS di bidang kekuatan dan kelemahan. Jelaskan dan jika perlu disertai contoh. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, jadi pertanyaan ini disebut dengan analisis SWOT ya. SWOT sendiri terdiri dari beberapa kata, yaitu strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman ya. Jadi disingkat SWOT. Jika analisis SWOT dilakukan sebelum membuka atau memulai suatu bisnis, maka besar kemungkinan yang bisnis akan lakukan itu mengalami kesuksesan ya. Hal tersebut dikarenakan pembisnis sudah tahu apa saja nih kekuatan yang dimiliki oleh bisnisnya atau kelemahan dari produknya, bisa mencapai dan juga bisa membaca peluang dan bisa mengetahui serta mengurangi ancaman yang akan dihadapi. Kemudian analisis SWOT sendiri terdiri dari dua bagian. Bagian tersebut terdiri dari internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan internal di sini meliputi kekuatan dan kelemahan, sedangkan yang eksternal sendiri meliputi peluang dan ancaman. Yang internal
Pebisnis harus bisa membaca dan mengetahui produk yang akan dibuat. Apakah produk yang ia buat memiliki kekuatan sehingga mempunyai ciri khas dan dapat dijadikan sebagai produk yang harus dibeli. Dan juga harus bisa membaca kelemahan dan produknya sehingga bisa memperbaiki atau mengevaluasi atau mencegah kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Nah, ya kalau yang eksternal tadi di sini menganalisis di luar dari bisnis ya. Pembisnis harus bisa membaca peluang yang bisa dimanfaatkan sehingga tidak ketinggalan langkah dan saingannya. Sedangkan pembisnis juga harus membaca ancaman-ancaman apa saja yang akan mereka alami di masa yang akan datang sehingga mereka sudah menyiapkan animasi untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, untuk contohnya seperti kekuatan dari perusahaan itu contohnya seperti kami sangat memperhatikan setiap permintaan dan kebutuhan pelanggan atau kami memiliki reputasi yang baik pada market yang ditekuni. Nah, itu contoh dari kekuatan perusahaan ya. Jadi dan kemudian kelemahan. Untuk contoh kelemahan, kami masih memiliki kemampuan yang rendah di bidang tertentu atau perusahaan kami memiliki keterbatasan dalam permodalan. Nah, itu adalah contoh dari kelemahan perusahaan. Dan kemudian ada peluang, contohnya seperti belum ada persaingan yang ketat dalam sektor yang kami tekuni. Pemerintah sangat mendukung perusahaan lokal seperti kami. Nah, itu adalah peluang, contoh dari peluang ya. Kemudian ada ancaman. Ancaman itu seperti contohnya perubahan strategi pesaingan dapat mengancam posisi kami di bidang ini atau kurangnya minat perbankan dalam membiayai pendanaan untuk industri yang kami tekuni saat ini. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian ada soal nomor 4, jelaskan yang dimaksud dengan analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan dan apa pula tujuan analisis tersebut serta bidang apa saja yang dianalisis. Berikan pula contohnya masing-masing. Nah, di sini kekuatan ini merupakan karakteristik dari suatu perusahaan maupun organisasi yang dapat memberikan keuntungan atau kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya. Kelemahan juga merupakan karakteristik yang berhubungan dengan kelemahan yang ada pada perusahaan maupun organisasi dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian tujuan dari analisis ini adalah untuk menetapkan aspek-aspek penting dari kekuatan dan kelemahan di dalam suatu perusahaan. Dengan mengetahui aspek ini, maka diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan. Nah, analisis ini juga ditunjukkan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihidupi oleh organisasi. Nah, kemudian untuk menyusun analisis ini terdapat 4 elemen. Yang pertama itu mengidentifikasi. Yang pertama itu mengidentifikasi yang telah ada sebelumnya, yaitu biasanya berdasarkan kebutuhan usaha menghadapi gejala perubahan lingkungan eksternal yang ada. Kemudian mencari perubahan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan yang mungkin masih terjadi di masa depan. Yang ketiga, membuat cross tabulation antara strategi yang saat ini dengan perusahaan lingkungan yang lain. Kemudian yang keempat, menentukan kategori kekuatan dan kelemahan berdasarkan penilaian, yaitu harus bisa menentukan kekuatan dan juga kelemahan dalam perusahaan. Kelemahan maka yang nantinya akan berdampak pada masa mendatang. Jika menentukan kelemahan, maka harus segera memperbaikinya agar tidak menjadi ancaman pada usaha yang dijalankan. Nah, kemudian pertanyaan nomor 5, buat matrik EFE dan EFI untuk organisasi yang saudara pilih dan evaluasi matrik tersebut. Nah, matrik EFE, dalam membuat matrik EFE perlu diketahui untuk dievaluasi lingkungan eksternal perusahaan, baik lingkungan umum maupun lingkungan industrinya. Nah, untuk ada 5 langkah dalam pembuatan matrik. Yang pertama itu FE menyangkut lingkungan eksternal ya. Yang pertama itu membuat list atau daftar faktor-faktor penting lingkungan eksternal, baik yang menjadi peluang maupun ancaman perusahaan. Yang kedua, setiap faktor di atas perlu ditentukan bobot atau timbangannya. Dimulai dari 0,0 untuk faktor yang sangat tidak penting sampai 1,0 untuk faktor yang sangat penting.
Terus bobot atau timbangan ini menyatakan seberapa penting setiap faktor tersebut dalam industri tempat perusahaan itu berada. Dengan total seluruh bobot atau timbangan sama dengan 1,0. Kemudian selanjutnya sebagaimana pada langkah kedua, masing-masing faktor yang diberikan peringkat rating mulai dari angka 1 sampai 4. Peringkat ini menggambarkan seberapa besar efektivitas strategi merespon berbagai faktor eksternal tadi. Kemudian ada juga yang keempat, itu pada langkah keempat ini setiap bobot atau timbangan pada langkah kedua dikali dengan peringkat yang telah ditentukan pada langkah 3. Nah, untuk mendapat nilai pertimbangannya. Nah, yang kelima, jumlah nilai timbangan untuk setiap perubah agar total nilai tertimbang perusahaan tersebut dapat diketahui. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu EFI. Nah, matrik EFI, langkah membuat matrik EFI ini hampir sama dengan pembuatan matrik EFF. Bedanya dalam matrik EFI yang didaftarkan adalah faktor-faktor lingkungan internal. Nah, jadi itu saja yang dapat saya jawab dari 5 pertanyaan tersebut. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.